Salam sejahtera dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Segera untuk kita bertemu kembali di hari kedua dalam rangka beberapa bulan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekarang 8.30 kita ada 5 peserta sesuai jadwal pagi ini Bapak dan Ibu. Jadi masing-masing peserta 45 menit dengan pembagian 5 menit untuk persiapan awal, kemudian 10 menit untuk presentasi PPT-nya, representasi laporannya, kemudian 5 menit untuk deskripsi. Selanjutnya konfirmasi dari kami ada 10 menit dan untuk diskusi bersama peserta 15 menit. Total adalah 45 menit. Begitu Ibu dan Bapak, terima kasih telah hadir pagi ini dalam keadaan semangat, sehat, dan kemudian kita dapat menyelesaikan kegiatan kita pagi ini dengan baik sesuai yang menjadi harapan kita bersama. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung ke peserta berikutnya dari 10.45 menit ke depan. Ini waktu saya berikan pada Bu Yanti. Dipersilakan Bu Yanti. Ya Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Apakah suara saya bisa didengar Bapak? Bisa Bu Yanti. Alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman yang saya hormati dan Bapak Ibu guru serta teman-teman kepala SD ber-15 nasib seperjuangan di kegiatan supervisi akademik berbasis TIK. Saya awali Bapak Ibu terkait laporan hasil supervisi akademik di SD Negeri Kemasan 2. Yang pertama adalah pendahuluan. Untuk pendahuluan ini kami mengambil latar belakang atas pentingnya peningkatan supervisi akademik bagi kepala sekolah. Karena berdasarkan penelitian dari LP2KS yang waktu saat kita pembukaan itu disampaikan bahwa 90% kepala sekolah belum melaksanakan supervisi akademik secara efektif. Sehingga laporan dan kegiatan ini perlu dilakukan. Selanjutnya perlunya peningkatan profesionalisme guru. Yang latar belakang berikutnya adalah adanya pandemi atau COVID-19 yang melanda di seluruh dunia sehingga menuntut kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya virtual atau daring. Kemudian untuk dasar hukum Bapak Ibu, terkait dasar hukum hanya menyertakan beberapa saja di sini Bapak Ibu, tapi di laporan kami insya Allah juga lebih banyak dasar hukumnya. Terus Bapak Ibu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian PP Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, ini pembaruan dari PP Nomor 15 Tahun 2005, Nomor 19 Tahun 2005, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, yaitu tentang kompetensi kepala sekolah, bahwa kepala sekolah diwajibkan memiliki 5 kompetensi, diantaranya adalah kompetensi supervisi akademik. Terkait Permendikbud Nomor 20 itu tentang SKL, Standar Kelulusan. Nomor 21 itu tentang standar isi, nomor 22 itu tentang standar proses, nomor 23 tentang standar penilaian, nomor 24 semuanya tahun 2016 ini tentang KI dan KD. Untuk KI dan KD sudah diperbarui lagi pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Yang terakhir untuk dasar hukum yang saya tampilkan di sini adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembelajaran di masa COVID-19. Selanjutnya Bapak Ibu terkait pendahuluan, tujuan dari laporan ini yang pertama dari kegiatan ini yaitu meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam merencanakan, melaksanakan dan menindaklanjuti supervisi akademik
dengan basis teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme guru dalam pembelajaran juga berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Untuk manfaat bagi kepala sekolah, memperoleh pengalaman melaksanakan supervisi akademik berbasis TIK yang sebelumnya saya khususnya belum punya pengalaman melakukan supak berbasis TIK. Kemudian bagi guru memperoleh pengalaman langsung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Bagi siswa juga memperoleh manfaat yaitu pengalaman belajar secara daring atau online. Untuk kerangka berpikir saya buat cukup singkat Bapak Ibu, yaitu langkah-langkah dan untuk kerangka berpikir ini meliputi 9 langkah. Yang pertama, analisis hasil supervisi akademik tahun sebelumnya. Kemudian perencanaan program. Yang ketiga, penyusunan instrumen supervisi akademik. Yang keempat, sosialisasi. Yang kelima, pra-observasi. Yang keenam, pelaksanaan observasi. Yang ketujuh, pasca observasi. Yang kedelapan, evaluasi dan tindak lanjut, ini include dalam kegiatan pasca observasi. Kemudian yang terakhir, pelaporan. Untuk pendekatan Bapak Ibu, saya mengambil kajian teori dari 2 orang pakar pendidikan. Yang pertama Bapak Sujana tahun 2004 tentang pendekatan direktif, non-direktif, dan kolaboratif. Untuk kegiatan ini saya mengambil kegiatan kolaboratif cenderung lebih banyak ke non-direktif. Jadi direktifnya saya minimalisir seminim mungkin, hanya kalau diperlukan saja. Kemudian untuk kegiatan ada pendekatan lain, saintifik, yaitu berdasarkan atas data hasil pengamatan yang teliti, objektif, dan valid. Kemudian ada pendekatan secara artistik atau seni. Ada juga pendekatan secara klinik yang kita laksanakan sekarang ini, yaitu melalui pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Kemudian metode yang pertama untuk kajian tentang metode itu ada langsung dan tidak langsung. Untuk kegiatan pembelajaran berbasis TIK, saya lebih untuk SD Kemasan 2, ini saya lebih banyak ke yang tidak langsungnya. Karena berbasis TIK kita menggunakan kelas-kelas virtual termasuk kelas tim, kemudian melalui WA. Untuk langsungnya itu hanya kalau diperlukan benar-benar harus ketemu, walaupun setiap hari di sekolah ketemu, tetapi karena situasi physical distancing kami membatasi pertemuan itu. Kemudian untuk teknik yang pertama ada teknik kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individu, kunjungan antar kelas. Tadi Bu Ningrum juga sempat membahas. Kemudian ada kelompok atau rapat atau melalui diskusi kelompok. Yang kami gunakan saat ini karena masa pandemi COVID ini, kami tidak mungkin melakukan kunjungan kelas yang tatap muka karena di sekolah kami tidak ada pembelajaran tatap muka, tetapi kami mengamati video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Zoom yang digunakan oleh 2 orang guru di SD Kemasan 2. Pada saat itu saya sempat minta pertimbangan Bapak Herman, saya harus masuk ke kelas atau mengamati videonya cukup Bapak gitu. Bapak menyarankan untuk mengamati video, akhirnya saya rekam videonya, kemudian saya amati hasil pembelajaran itu. Kemudian analisis kita masuk kepada laporan hasil supervisi akademik Bapak Ibu. Di sini saya sampaikan yang pertama analisis hasil supervisi tahun sebelumnya. Ini saya sampaikan di sini berupa link. Nanti kalau perlu dibuka ya dibuka mengingat waktu. Ini sementara saya lewati, tidak saya buka linknya. Kemudian instrumen-instrumen supak yang perlu disiapkan oleh seorang supervisor, dalam hal ini kepala sekolah, yaitu beberapa instrumen, misalnya kelengkapan administrasi, kemudian verifikasi dan validasi RPP, kemudian perangkat pembelajaran jarak jauh,
ada pedoman wawancara pra-observasi, ada form pelaksanaan observasi, dan pedoman wawancara pasca observasi. Form-form ini sudah disiapkan sebelum pelaksanaan observasi itu berlangsung. Guru sudah tahu semua form-form ini kita berikan nanti saat kita melakukan sosialisasi program supervisi. Sehingga apa yang akan dilakukan oleh guru, apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah itu sama-sama sudah tahu. Sehingga nanti arah supervisinya akan lebih terarah begitu. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah melakukan analisis hasil supervisi tahun sebelumnya dan menyusun instrumen, kami melaksanakan atau menyusun perencanaan program, di mana perencanaan program ini kami buat dalam bentuk Microsoft Suite, di mana Microsoft Suite ini kita sosialisasikan kepada 2 orang guru kita dengan menggunakan virtual meeting, diagendakan pada kelas tim, sehingga tidak mendadak dangdut begitu langsung ditelepon ayo meeting, tetapi kita agendakan dulu waktunya, kita buat undangan sosialisasinya, kita buat linknya, sehingga nanti pada saat yang sudah kita sampaikan untuk kegiatan sosialisasi ini guru-guru kita sudah siap dengan sudah mempelajari berbagai hal yang perlu dipersiapkan. Kemudian setelah kegiatan sosialisasi, yaitu kegiatan pra-observasi, di kegiatan pra-observasi sama kami menggunakan Microsoft Teams untuk melaksanakan virtual meeting bersama 3 orang guru kita. Di kegiatan pra-observasi ini, teman-teman guru mempresentasikan RPP dan perangkat pembelajaran yang sudah disiapkan, yang sudah kita sampaikan pada saat sosialisasi, sehingga teman-teman guru juga berlatih untuk share screen, untuk menyampaikan RPP yang akan digunakan untuk pembelajaran nanti. Kemudian di sini saat observasi, Bapak Ibu, di sini ada 2 link. Link yang pertama ini adalah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Zoom meeting yang dilaksanakan oleh guru kelas 4 kami, namanya Bu Ria. Kemudian yang praktek pembelajaran 2 ini menggunakan Zoom meeting juga dilaksanakan guru kelas 3 kami bernama Bu Putri. Ini adalah salah satu foto kebersamaan anak-anak dan guru kelas 3 pada saat kegiatan Zoom meeting. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pasca observasi kami juga menggunakan Vicon, yang mana kegiatan ini kita upload di link YouTube. Jadi di pasca observasi ini kegiatannya sama dengan kelas tim, kita undang dulu, kemudian teman-teman kita bergabung sesuai dengan undangan itu, dan hasil kegiatan pasca ini kita upload di link YouTube. Kemudian hasilnya Bapak Ibu, hasil supervisi 2 orang guru kita, karena sekolah SD itu tidak ada mapel, hanya muatan pelajaran yang include di dalam tema, maka Bu Ria ini mengajar kelas 4 dengan tema berbagai pekerjaan, subtema jenis-jenis pekerjaan. Dilaksanakan pada hari Kamis, skornya 82,4, kelebihannya mahir dalam memanfaatkan platform pembelajaran daring, selalu memberi penguatan dan umpan balik. Kekurangannya penilaian sikap dan keterampilan masih belum sesuai prosedur. Kemudian teacher center guru masih mendominasi kegiatan pembelajaran, laksanakan refleksi. Kemudian analisis hasil supervisi di perangkat sudah disusun sesuai kriteria, tetapi IPK, indikator pencapaian kompetensinya belum mengarah ke HOT. Kemudian sintaks di strategi pembelajarannya juga belum terlihat jelas. Untuk prosesnya selalu memberi penguatan dan umpan balik kepada siswa. Kemudian kelemahannya kedua-duanya itu masih teacher sentris. Jadi anak-anak mestinya misalnya ada soal yang dibacakan itu bisa anak-anak yang membaca, guru itu masih yang membacakan. Nah itu saya sarankan kepada guru-guru kami untuk dihindari hal-hal yang sekiranya bisa dihandle anak itu
sekiranya dilakukan oleh anak, sehingga keterlibatan anak bisa lebih dominan. Umpan baliknya seperti ini Bapak Ibu, untuk Bu Putri dan Bu Ria, untuk peningkatan profesionalisme silabus dan RPP masih perlu kita kaji lagi. Banyak hal yang bisa kita mainkan di strategi pembelajaran, bisa berbagai model pembelajaran yang bisa kita gunakan. Rencana tindak lanjut, mudah-mudahan mohon doanya bisa terlaksana. Kita akan kembali melaksanakan diklat pengenalan Microsoft Office 365 bersama KS, kemudian sharing session terkait kompetensi guru, yaitu terutama di kompetensi pedagogik. Terakhir penutup ini Bapak Ibu, untuk penutupnya simpulan kegiatan TIK dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah, kemudian profesionalisme guru juga lebih meningkat. Caranya kepala sekolah hendaknya meningkatkan kemampuan dan manfaat berbasis platform Microsoft Office 365 untuk kegiatan pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Ini adalah kegiatan temu awal. Ini kami anggap sebagai kegiatan dan praktek baik, karena selama ini kami belum menggunakan Microsoft Teams dalam kegiatan sosialisasi terkait supervisi akademik. Setelah kegiatan supervisi sosialisasi ini, nanti teman-teman guru itu melaksanakan kegiatan pra-observasi. Di sini kegiatan pra-observasi juga kita gunakan kelas tim dan dengan menggunakan virtual meeting, di mana sudah kita jadwalkan sebelumnya seperti yang sudah saya jelaskan di RPP tadi. Sehingga ini merupakan hal yang cukup baru di sekolah kami, karena sebelumnya supervisi akademik dilakukan dengan manual atau offline. Kemudian untuk pelaksanaannya Bapak Ibu akan kita saksikan bersama video tentang pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas 4 kami dengan menggunakan Zoom. Lihat senyumnya anak-anak ya. Kayaknya mereka sudah jenuh di rumah, kasihan. Demikianlah suasana pembelajaran kelas virtual di kelas 4 saat kegiatan kelas virtual di kelas 4. Jadi, guru kelas 4 kami menampilkan video terkait berbagai pekerjaan dan jenis-jenis